Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memilih kita di antara orang-orang yang beriman kepadanya di tengah banyaknya makhluk yang masih di atas kekafiran, yang telah memilih kita, melembutkan hati kita untuk rukuk dan sujud kepadanya di tengah banyaknya manusia yang masih membangkang, yang masih berlaku sombong untuk tidak rukuk dan sujud kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang telah kita kajikan, al-mi'atu al-mufsidatu fil ukhuwah, yaitu 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah memasuki di yang ke-16. Sebelum kita memasukinya, kita ingatkan kembali dari kaidah yang 10 sampai kaidah yang ke-15, bahwasanya di antara yang merusak persaudaraan adalah terlalu banyak perselisihan di antara keduanya. Yang seharusnya antara satu dan yang lainnya hendaknya berlapang dada, terlebih khusus permasalahan duniawi saja. Kemudian yang ke-11-nya adalah terlalu menuntut kesempurnaan dari saudaranya, yang padahal kita sama tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlalu banyak meminta udzur, yaitu orang-orang yang tidak mempertimbangkan ucapan dan tindakannya, sehingga di setiap amalannya dia meminta udzur kepada saudaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya adab dalam berbicara antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah terlalu menganggap remeh saudaranya. Itu hal-hal yang bisa merusak. Kemudian kita tambahkan di pertemuan kali ini, kata Syekh, at-ta'yir wasyamatah, yaitu seseorang terlalu mencela dan terlalu menampakkan rasa gembira ketika saudaranya dalam keadaan musibah. Jadi di antara yang diingatkan oleh Syekh yang bisa merusak persaudaraan adalah seseorang mencela saudaranya. Entah dia mencela fisiknya, mencela cara berpikirnya, atau dia mencela dengan gerakan cara memandangnya. Kalau mungkin saudaranya berbicara dia tidak memandang ke wajahnya, itu termasuk mencela. Atau dengan desakan-desakan nama saja. Artinya kalau dia mungkin berbicara dia anggap sepele, itu termasuk mencela dan itu bisa meretakkan tali persaudaraan. Yang kemudian Syekh kabarkan wasyamatah, dan termasuk yang merusak persaudaraan adalah asyamatah. Asyamatah adalah seseorang menampakkan rasa gembira ketika saudaranya dalam musibah. Itu dia bukan di antara adab seorang muslim. Adab seorang muslim adalah antara satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau yang satunya sakit, maka yang lainnya merasakan juga sakit. Begitulah seorang muslim. Maka dari itu telah diriwayatkan dalam Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu ulama hadis, yaitu dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzhiru syamatata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menampakkan sifat gembira kalian di atas penderitaan saudara kalian, karena bisa jadi Allah merahmati saudara kalian dan Allah menguji musibah yang menimpanya atasnya. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang bergembira di atas musibah saudaranya. Hati-hati. Nabi kabarkan, dan dia adalah shadiqul masduq. Nabi adalah orang yang jujur dan dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kata Nabi, hati-hati di antara manusia yang bergembira di atas musibah saudaranya
bisa jadi ya Allah merahmati dia, terangkat dari musibahnya, sedangkan Allah menimpakan musibah itu kepada kita. Mungkin teman kita, teman bisnis kita bangkrut, sama-sama misalnya pedagang, yang satu bangkrut, yang satu meningkat. Akhirnya dia bilang, tolong jual balu. Misalnya atau yang segala macam dari segala jenis lika-liku dalam kehidupan ini. Itu seseorang intinya yang diinginkan Syekh, seseorang hendaknya tidak menampakkan kegembiraan di atas penderitaan saudaranya. Kemudian di antara juga yang diingatkan oleh Syekh adalah al-isda'u lin-nammadin. Seseorang terlalu mendengarkan dari berita-berita para orang-orang namimah. Jadi dia mendengarkan dengan seksama orang-orang yang selalu membawa berita antara A dan B. Orang ke C ini membawa berita dari A, mengabarkan ke C ke B, untuk supaya A dan B ini diperselisihkan oleh C. Ini juga termasuk yang bisa merusak persaudaraan. Kalau kita terlalu mendengarkan orang-orang yang selalu membawa berita untuk memperselisihkan, mengadu domba antara satu dan yang lainnya, maka kalau ada orang yang seperti itu, maka tinggalkan saja, jangan didengarkan. Kalau didengarkan bisa didengarkan, tapi dengan niat kita nasihati. Dan ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan tentang orang-orang yang seperti ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Hudzaifah, la yadkhulul jannata qattatun, yakni namaman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang selalu bernamimah, orang-orang yang selalu memutus tali persaudaraan antara satu dengan yang lain dengan cara dia membawa berita ke A dan ke B supaya antara A dan B itu diperselisihkan, dan akhirnya terjadilah perselisihan dan perpecahan di antara kedua saudara itu. Maka dari itu kata Khalil bin Ahmad, kata beliau, man nama laka namma alaih. Barang siapa yang datang bawa berita sebagai mengadu domba atas, ketahuilah nanti dia akan membawa berita ke saudara yang lain agar kamu juga diadu domba. Wa man akhbaraka khabarun ghairuk akhbaruhu bi khabarik. Barang siapa yang membawa kabar orang lain atasmu, nanti kabarmu atas orang lain itu juga dikabarkan. Karena seseorang akan diberikan hal yang seperti itu dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ke-18, at-tafakhuru bil ansab. Seseorang terlalu bangga diri terhadap nasab yang ia miliki. Ini juga bisa menjadikan seseorang terjadi perselisihan, terlalu membanggakan diri dari nasab yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Inti pembahasan kita 3 sifat yang bisa merusak tali persaudaraan. Yang pertama adalah seseorang mencela dan bergembira atas musibah saudaranya. Kemudian yang kedua, seseorang mendengarkan berita dari orang-orang yang mengadu domba. Kemudian yang ketiga adalah seseorang berbangga dengan nasabnya sehingga mencela nasab saudaranya karena mungkin dia bukan keturunan dari orang yang mulia. Itu diantara sebab-sebab yang diingatkan oleh Syekh. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dari apa-apa yang dinasihatkan oleh Syekh. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.